Lanjutkan kajian kita berkenaan pencantuman nama Nabi Muhammad SAW. Kita mencoba memahami isyarat-isyarat. Kemarin kita sudah menyelesaikan 3 isyarat. Pertama di dalam surah Muhammad ayat kedua, pencantuman nama Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita untuk betul-betul memahami Al-Quranul Karim, betul-betul memahami secara sungguh-sungguh, karena dia akan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Kedua di dalam surah Ali Imran ayat 144 mengisyaratkan bahwa mudah-mudahan tumbuh semangat jihad. Ayat-ayat di sekitarnya itu memberikan patokan-patokan di dalam jihad lebih kepada jihad fisik, dan merupakan kelanjutan dari ketakwaan. Kemarin kita sudah isyarat ketiga, di mana isyarat itu merupakan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membentuk suatu masyarakat Islam yang keras terhadap kekafiran, dalam arti kekafiran yang memusuhi Islam, dan berkasih sayang sesamanya. Artinya pada waktu itu lahir suatu masyarakat Islam yang tidak terpecah-pecah, satu sama lain. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat sekarang yang berpecah-pecah, itu suatu pekerjaan bagi kita mengharapkan suatu usaha dari kita sehingga masyarakat Islam itu tidak terpecah-pecah, ya. Dan pada waktu itu lahirlah suatu masyarakat, tatanan masyarakat yang membuat iri orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, sekarang ingin kita menyelesaikannya, ya. Kita ulang kembali perjalanan daripada pembentukan masyarakat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Sampai sekarang, ya. Sampai sekarang usaha-usaha daripada kelompok-kelompok yang membenci Islam dengan terang-terangan ingin memadamkan cahaya Islam, ya, itu ya. Yuridu liyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nuri. Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Artinya Allah tetap akan menumbuh kembangkan agama Islam di dunia ini. Walaupun mungkin di suatu negara mengalami kemunduran, mengalami kehancuran, namun secara total agama Islam itu akan tumbuh dan berkembang. Artinya bagi kita tidak usah dipikir, ya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menolong agama Allah, ya. menolong agama Allah walaupun sekecil apapun.
kita lakukan, ya. Walaupun mengurusi masjid saja, satu titik dari perjalanan bangsa-bangsa dalam perjalanan dunia Islam, walaupun satu titik, kita sadar bahwa kita membangun masjid ini dalam rangka menumbuh kembangkan agama Islam, walaupun satu titik. Jadi kita punya pandangan, punya perspektif yang jauh ke depan, walaupun seadanya, sekadar yang dianugerahkan kepada kita. Itu yang menjadi persoalan kita. Huwallazi arsala rasulah, dia yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, bil huda wa dinil haq. Itu pelajaran bagi kita, betul-betul mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk agama yang benar, sehingga dengan memahami bahwa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar itu akibatnya, ya. Kalau kita benar menatanya, berarti tidak mungkin terjadi perpecahan. Tidak mungkin terjadi perpecahan apabila kita betul-betul memahami Al-Quran, ya. Paling tidak menyadarkan orang bahwa inilah yang harus kita pegang, gitu. Sebab di dalam memahami Al-Quran itu banyak peran-peran setan, ya, peran-peran setan. Jadi baru akan mungkin liyuzhirahu ala dini kulli, ya. Maka akan timbul, ya, menjadi agama yang paling mulia, paling tinggi, paling beradab. Jadi di dalam bentuk keseharian, bagaimana kita menampilkan peradaban Islam yang sesungguhnya, ya. Saya sudah menulis berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan antara Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada komunikasi, ada interaksi, ada tanya jawab, sehingga oleh Sayyidina Ali disusunlah apa yang dibicarakan di dalam pembicaraannya itu adalah gambaran daripada peradaban Islam, ya. Apa-apa yang menjadi pokok-pokok peradaban Islam itu dilukiskan oleh Sayyidina Ali di dalam bukunya. Kita punya bukunya, judulnya Muhammad, dikarang oleh Haikal. Itu ditulis di dalam halaman 200, sekitar 200-an, ya. Ditulis hadisnya dan ditebakkan, ya. Saya sudah tulis kembali di dalam suatu narasi yang telah saya sampaikan kepada kelompok-kelompok. Mari kita lanjutkan. Setelah itu, ini prinsip yang harus kita lakukan untuk mencapai masyarakat yang digambarkan di dalam surah Al-Fath ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Nah, itu, ya. Apakah mau aku tunjukkan kepadamu kepada jalan suatu perniagaan, ya, tijarah nunjikum min adzabin alim, ya, yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Satu, yu'minuna billahi wa rasuluh yu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu fi sabilillah,
dan kalian berjihad di jalan Allah. Ini pengertian jihad harus dipahami ya. Saya sudah banyak kali menjelaskan. Jangan sampai kata jihad itu seolah-olah tabu kita, karena selalu dipahami seolah perang. Padahal segala sesuatu Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan kepada para sahabat, setelah perang Badar kita akan mengalami jihad yang lebih besar, jihad hawa nafsu ya, misalnya gitu ya. Ada beberapa komponen yang menggambarkan jihad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan sungguh-sungguh dalam segala hal, mudah-mudahan Allah menjadikan itu jihad bagi kita ya. Bi amwalikum itu berjihad dengan harta, wa anfusikum dengan diri kalian. Dengan diri kalian artinya segala yang kita miliki ya, ada pada diri kita, bukan berarti nyawa saja ya. Bi amwalikum wa anfusikum, harta dan apa yang ada di dalam diri kita ya, ilmu, kekuasaan, harta, ya, kemampuan memimpin, pengetahuan yang luas, networking, wa anfusikum, apa yang ada pada diri kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Perniagaan kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian paham, jika kalian mengerti. Nah, itu. Yarfir lakum dzunubakum, Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum, dan Dia akan masukkan jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Dia akan masukkan ya, Dia akan memasukkan. Jadi orang masuk surga itu bermacam-macam. Ada yang masuk berombong-rombongan, ada yang masuk sendiri, ada yang dimasukkan, ada yang surga itu didekatkan, ada yang melalui dijemput berkapilah-kapilah. Itu melambangkan bahwa ya, bahwa masuk surga itu menurut kelasnya. Kalau yang dimasukkan itu luar biasa ya. Yang masuk sendiri ya. Yang dimasukkan rombongan-rombongan ya. Itu melambangkan kelas-kelas tersendiri di dalam masuki surga ya. Wa masakinat thayyibah, dan ke dalam tempat yang bagus, fi jannatin adnin, dzalikal fawzul azim. Nah, itulah kemenangan yang betul-betul. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu suka, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ini berita gembira ya. Makanya bagi orang-orang yang mengerti, dia tidak pikir apakah akan berhasil, apakah tidak berhasil. Dia akan tetap berjuang, karena keberhasilan itu tergantung Allah yang akan memberi pertolongan gitu ya. Wa ukhra tuhibbuna, dan nikmat yang lain yang kalian sukai ya. Nasrun minallah, pertolongan Allah. Wa fathun qarib, dan memang kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin. Itu saya kira kita cukupkan saja sampai di situ ya. Jadi perjalanan dalam membentuk
masyarakat yang seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam surah Al-Fath ayat 29. Perlu perjuangan, perlu langkah-langkah kita lakukan ya. Pertama, yang paling pokok dan paling penting adalah bagaimana masyarakat Islam itu mengerti Al-Quran, mengerti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, komprehensif ya, lengkap, sehingga tidak ada celah-celah kita dikibuli setan ya, tidak ada celah-celah kita dikibuli setan. Sebab Nabi pun, Rasul-Rasul pun dicoba oleh setan untuk digelincirkan, namun Allah melindungi mereka. Nah, bagi kita ya, dalam memahami Quran, bagi kita ini bagi Rasulullah SAW, Allah akan melindungi ya. Dia masukkan, misalnya setan itu memasukkan pikiran-pikiran ke dalam, katakanlah apa yang disampaikan Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk memikirkan Al-Quran ini, bagaimana ya hal-hal yang perlu disampaikan kepada umatnya sehingga mudah, nah, gitu kan, maka keluar hadis dan sebagainya. Nah, itu akan diganggu setan. Nah, teman gangguan setan itu dijanjikan Allah akan dihapus. Nah, bagi kita ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rendahkan hati ya. Insyaallah kita mendapat petunjuk ya, dalam memahami Al-Quran. Itu diceritakan dalam surah An-Nur. Kemarin saya lupa, saya salah. Surah Ahad, coba surah An-Nur ayat 52, 53, 54 ya. Sehingga kita mengharapkan semoga Allah menjadikan kita orang yang berilmu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi